Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kalkulus Diferensial, Ibu Fasihah SPD MPD. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Nafisa Isna Rahmadina dengan NIM belakang 054 beserta rekan-rekan saya. Saya Gesi Bastian Ibrisi dengan NIM belakang 042. Dan saya Haliza dengan NIM belakang 041. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek kalkulus diferensial, yaitu soal aplikasi turunan beserta pembahasannya. Langsung saja kita masuk pada soal pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Afifah. Adanya, saya persilahkan. Soal yang pertama, kopi dituangkan ke cangkir yang diperlihatkan dalam gambar berikut dengan laju 2 inci kubik tiap detik. Diameter atas adalah 3,5 inci, diameter bawahnya 3 inci, dan tingginya 5 inci. Cangkir ini menampung 23 ons cairan. A. Tentukan tinggi H sebagai fungsi waktu T. B. Sketsakan grafik pada saat T sama dengan 0 sampai waktu cangkirnya penuh. Lalu penyelesaian. Diketahui cangkir berbentuk kerucut terpancung. Di atas atau diameter atasnya sama dengan A sama dengan 3,5 inci. Jari-jari A-nya sama dengan 1,75 inci. Di diameter bawah sama dengan B sama dengan 3 inci. Jari-jari B-nya sama dengan 1,5 inci. T cangkir sama dengan H sama dengan 5 inci. Debitnya 2 inci kubik per detik. Volume totalnya sama dengan 23 ons, sama dengan 23 dikali 1,80469 sama dengan 41,50787. Ditanyakan, ya, ditanyakan A, fungsi TH, B-nya sketsa grafik fungsi TH. Selanjutnya jawaban. Yang pertama menentukan fungsi TH. Menentukan volume total cairan dalam cangkir dengan menggunakan rumus volume kerucut terpancung, yaitu sepertiga pi H dikali R kuadrat ditambah RH dikuadratkan ditambah R dikali RH. Lalu dari ketiga gambar ini, X-nya sama dengan 1,75 dikurangi 1,5 sama dengan 0,25. D-nya sama dengan RH dikurangi 1,5. Lalu perbandingan R dan H dengan konsep kesebangunan segitiga. RH dikurangi 1,5 per 0,25 sama dengan H per 5. Lalu RH dikurangi 1,5 dikali 5 sama dengan H dikali 0,25. 5 RH dikurangi 7,5 sama dengan 0,25 H. 5 RH sama dengan 0,25 H ditambah 7,5. RH sama dengan 0,25 H ditambah 7,5 per 5. RH sama dengan 5 dikali 0,05 H ditambah 1,5 per 5. RH sama dengan 0,05 H ditambah 1,5. Jari-jari R sama dengan jari-jari B sama dengan 1,5. Selanjutnya, volume total cairan dalam persamaan fungsi. VH sama dengan 1/3 pi H dikali R kuadrat ditambah RH kuadrat ditambah R dikali RH. PH sama dengan pi H per 3 dikali 1,5 dikuadratkan ditambah 0,05 ditambah 1,5 dikuadratkan ditambah 1,5 dikali 0,05 H ditambah 1,5. VH sama dengan pi H per 3 dikali 2,25 ditambah 0,0025 H kuadrat ditambah 0,15 H ditambah 2,25 ditambah 0,075 H ditambah 2,25. Selanjutnya VH sama dengan pi H per 3 dikali 0,0025 H kuadrat ditambah 0,225 H ditambah 6,75. pH sama dengan pi dikali 0,0025 H kubik per 3 ditambah
0,075 H kuadrat ditambah 2,25 H. Selanjutnya, menentukan fungsi waktu TH, volume total cairan sama dengan debit dikalikan waktu atau D dikali T sama dengan 2T. Volume total cairan 2T sama dengan VH atau Pi dikali 0,0025 H kubik per 3 ditambah 0,75 H kuadrat ditambah 2,25 H. Maka TH sama dengan Pi per 2 dikali 0,0025 H kubik per 3 ditambah 0,75 H kuadrat ditambah 2,25 H. Selanjutnya, sketsa grafik fungsi TH. Persamaan fungsi TH sama dengan Pi per 2 dikalikan 0,0025 H kubik ditambah 0,225 H kuadrat ditambah 6,75 H per 3 sama dengan Pi per 2 dikalikan 0,0025 H kubik per 3 ditambah 0,075 H kuadrat ditambah 2,25 H. Selanjutnya menentukan fungsi ganjil atau fungsi genap atau tidak keduanya. Yang pertama fungsi ganjilnya T min H sama dengan min TH. T min H sama dengan Pi per 2 dikali 0,0025 dikali min H kubik ditambah 0,225 dikali min H kuadrat ditambah 6,75 dikali min H per 3 sama dengan Pi per 2 dikalikan min 0,0025 H kubik ditambah 0,225 H kuadrat dikurangi 6,75 H per 3. Min PH sama dengan min Pi per 2 dikali 0,0025 H kubik ditambah 0,225 H kuadrat ditambah 6,75 H per 3 sama dengan min Pi per 2 dikalikan 0,0025 H kubik ditambah 0,225 H kuadrat ditambah 6,75 H per 3. Sehingga dapat disimpulkan T min H-nya tidak sama dengan min TH. Maka TH bukan fungsi ganjil. Selanjutnya dicari fungsi genap. T min H sama dengan TH. T min H sama dengan Pi per 2 dikali 0,0025 dikali min H kubik ditambah 0,225 dikali min H kuadrat ditambah 6,75 min H per 3 sama dengan Pi per 2 dikali min 0,0025 H kubik ditambah 0,225 H kuadrat dikurangi 6,75 H per 3. TH sama dengan Pi per 2 dikali 0,0025 H kubik ditambah 0,225 H kuadrat ditambah 6,75 H per 3. Sehingga dapat disimpulkan T min H tidak sama dengan TH. Maka TH bukan fungsi genap. Berdasarkan langkah-langkah yang telah disebutkan, TH bukan termasuk fungsi ganjil, juga bukan fungsi genap. Selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu koordinat. Yang pertama titik potong dengan sumbu X-nya, Y sama dengan 0, TH sama dengan Pi per 2 dikali 0,0025 H kubik ditambah 0,225 H kuadrat ditambah 6,75 H per 3. 0 sama dengan Pi per 2 dikali 0,0025 H kubik ditambah 0,225 H kuadrat ditambah 6,75 H per 3. 0 sama dengan 0,000833 H kuadrat H kubik ditambah 0,075 H kuadrat ditambah 2,25 H. 0 sama dengan H dikali 0,00083 H kuadrat ditambah 0,75 H ditambah 2,25. Selanjutnya 0 sama dengan H. 0 sama dengan 0,
0,000833 H kuadrat ditambah 0,75 H ditambah 2,25, lalu H1 dan H2 dicari dengan rumus ABC, yaitu H1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. H1 2 sama dengan min 0,075 plus minus akar 0,075 kuadrat dikurangi 4 dikali 0,000833 dikali 2,25 per 2 dikali 0,000833. Selanjutnya H1 2 itu sama dengan tidak terdefinisi, sehingga titik potong fungsi dengan sumbu X-nya adalah 0, tak terdefinisi. Gitu. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y-nya. X sama dengan 0. T 0 sama dengan pi per 2 dikali 0,0025 dikali 0 kubik ditambah 0,225 dikali 0 kuadrat ditambah 6,75 dikali 0 per 3 sama dengan 0. Sehingga titik potong fungsi dengan sumbu Y-nya adalah 0,0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Langkah menggambar sketsa grafik selanjutnya adalah menentukan titik kritis. Di sini, pertama kita akan menentukan titik ujung berdasarkan soal intervalnya itu dari 0 hingga 5. Sehingga titik ujung tersebut, titik ujung pada fungsi tersebut adalah 0 dan 5. Sedangkan yang kedua, kita akan mencari titik stasioner, di mana turunan pertama dari fungsi TH sama dengan 0. Nah, kita cari terlebih dahulu turunan pertama dari fungsi TH. Di sini kita sudah menuliskan fungsi TH, yaitu pi per 2 dikalikan 0,0025 H pangkat 3 per 3 ditambah 0,075 H kuadrat tambah 2,25 H. Lalu kita selesaikan, di mana pi kita kalikan dengan 0,0025 H pangkat 3 per 3 menghasilkan 0,001308 H pangkat 3. Lalu pi per 2 kita kalikan 0,075 H kuadrat menghasilkan 0,1175 H kuadrat. Dan yang terakhir kita kalikan pi per 2 dengan 2,25 H, yaitu menghasilkan 3,5325 H. Lalu turunan pertama dari fungsi TH, tiganya kita kedepankan, kita kalikan dengan 0,001308 hasilnya adalah 0,0039249 H kuadrat. H pangkat 2 ini didapatkan dari 3 dikurangi 1. Lalu kita cari lagi turunan dari 0,1175 H kuadrat, di mana kita menurunkan 2 pangkatnya dikalikan dengan 0,1175 H, lalu pangkat 2 kita kurangi 1, menghasilkan 0,2355 H. Lalu turunan dari 3,5325 H, yaitu 3,5325. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi nilai A, B, C karena kita akan mencari nilai H menggunakan rumus A, B, C. Di mana nilai A adalah 0,003929, B 0,2355, dan C adalah 3,5325. Kita masukkan pada rumus A, B, C yaitu H12 sama dengan min B ditambah kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu kita masukkan nilai A, B, C tadi yang telah diketahui dan menghasilkan nilai H1-nya adalah negatif 29,85 dan H2-nya adalah negatif 30,15. Sehingga kita dapatkan titik kritisnya adalah 0, 5, negatif 29,85 dan negatif 30,15. Di sini titik kritis negatif 29,85 dan negatif 30,15 tetap kita gunakan karena kita akan menentukan sketsa grafik pada dua interval, yaitu interval positif dari 0 hingga 5 dan interval negatif. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik maksimum dan minimum. Di sini kita tuliskan kembali fungsi TH-nya.
yaitu 0,001308 H pangkat 3 tambah 0,1175 H kuadrat tambah 3,5325 H. Lalu kita masukkan titik kritis yang telah kita cari tadi, yaitu T0. Hanya kita substitusikan atau ganti dengan 0. Lalu kita pangkatkan 3 menjadi tetap 0. 0 kali 0,001308 yaitu 0. Lalu ini juga menghasilkan 0 ditambah 3,5325 dikalikan 0 menghasilkan di sini juga 0. Nah, lalu di sini kita mencari T5. 5-nya itu adalah titik kritisnya. 5 kita substitusikan pada H. Menghasilkan 20,76. Lalu kita substitusikan lagi nilai titik kritis negatif 29,85 pada fungsi TH. Menghasilkan negatif 35,14. Dan kita substitusikan lagi negatif 30,15 pada fungsi TH. Hasilnya adalah negatif 35,32. Jadi, berdasarkan langkah yang telah kita cari, kita dapatkan titik minimum global fungsi adalah negatif 30,15, negatif 35,32. Dan titik maksimum global fungsinya adalah 5,20,76. Baik, langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Di sini kita menggunakan turunan pertama dari fungsi TH, yaitu 0,0039,249 H kuadrat tambah 0,2355 H tambah 3,5325. Lalu kita substitusikan titik-titik yang berada di sekitar titik kritis, yaitu ada negatif 31, negatif 30, negatif 28, 2, dan 6. Kita substitusikan pada turunan pertama fungsi TH, menghasilkan 0,0038, lalu negatif 0,0025, 0,0155, 4,01, dan 5,0868. Nah, berdasarkan uji coba titik di sekitar titik kritis, kita dapatkan dari interval negatif tak terhingga kurang dari sama dengan H, kurang dari negatif 30,15 itu adalah fungsi naik intervalnya. Lalu dari negatif 30,15 kurang dari H, kurang, maaf, negatif 30,15 kurang dari sama dengan H, kurang dari negatif 29,85 fungsi turun. Lalu interval dari negatif 29,85 kurang dari H kurang dari 0 adalah fungsi naik. Lalu interval dari 0 kurang dari H kurang dari 5 adalah fungsi naik. Dan interval dari 5 kurang dari H kurang dari sama dengan tak positif tak terhingga adalah fungsi naik juga. Nah, selanjutnya adalah kita dapat menentukan titik belok. Di mana di sini kita dapatkan nilai H-nya yaitu negatif 30,15. Lalu kita mencari turunan kedua dari fungsi TH. Didapatkan 0,00784898 H tambah 0,2355. Kita masukkan eh, uji coba titik di sekitar titik belok. Di sekitar negatif 30,15, kita memakai titik negatif 31, negatif 15, dan 5. Lalu menghasilkan negatif 0,0078, 0,1177, dan 0,2747. Nah, berdasarkan uji coba tadi kita dapatkan interval dari negatif tak terhingga kurang dari sama dengan H kurang dari negatif 30,15, kurva atau grafiknya itu akan cekung ke bawah. Lalu dari interval negatif 30,15 kurang dari H kurang dari 0, kurva atau grafiknya akan cekung ke atas. Dan interval 0 kurang dari H kurang dari positif tak terhingga, grafiknya akan cekung ke atas juga. Berikut adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi TH. Di sini kita sudah menuliskan fungsi TH itu sendiri. Lalu, tadi kita telah mengidentifikasi bahwa fungsi TH bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,0, titik kritisnya adalah sekian, di mana maksimumnya 5,20,76 dan minimumnya adalah negatif 30,15, negatif 35,32.
Lalu fungsi naiknya pada interval negatif 30,15,5 dan fungsi turunnya dari interval negatif tak terhingga, negatif 30,15. Lalu cekung ke atas pada interval negatif 30,15, 5 dan cekung ke bawahnya adalah negatif tak terhingga, negatif 30,15 dan titik beloknya itu ada di 30,15, negatif 35,32. Sini kita telah menggambar grafiknya. Kita tulis terlebih dahulu titik-titik yang diperlukan, yaitu ada 0, 5, negatif 29,85, dan negatif 30,15. Dan di sini ada 20,76 dan negatif 35,14, lalu negatif 35, maaf, negatif 35,32. Lalu kita pasangkan titik dari X-nya 5 dan Y-nya 20,76 di sini. Lalu di sini 0 dan di sini titik X-nya negatif 29,85, Y-nya negatif 35,14. Dan di sini titik X-nya adalah negatif 30,15, Y-nya adalah negatif 35,32. Nah, berdasarkan tadi, fungsi naiknya adalah dari negatif, interval dari negatif 30,15 hingga 5. Dari sini, sampai interval sini adalah fungsi naik. Lalu, cekung ke atas negatif 30,15 hingga 5. Ini ditandai ini, fungsinya akan cekung ke atas. Dan fungsi turun dari negatif tak terhingga dari bawah, naik ke negatif 30,15. Lalu cekungnya ke bawah dari negatif tak terhingga hingga negatif 30,15. Dan gambar grafik fungsi TH jika digambarkan secara manual akan jadi seperti ini. Di sini kita menggunakan interval yang kita zoom yaitu dari 0 hingga puluhan saja. Nah, di sini menandakan grafik fungsi TH-nya itu akan terus berlanjut hingga negatif tak terhingga. Sedangkan di sini juga grafik fungsi TH-nya itu akan terus berlanjut hingga positif tak terhingga. Lalu, jika digambarkan grafik fungsi TH melalui aplikasi akan menjadi seperti ini. Kita bandingkan kurang lebih sama, tetapi di sini menggunakan aplikasi menggunakan interval 0 hingga ratusan. Sedangkan pada grafik manual kita menggunakan interval 0 hingga puluhan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Berikutnya saya persilahkan pada rekan saya Esi untuk menjelaskan soal dan pembahasan nomor 2. Nah, selanjutnya soal yang nomor 2, sebuah perusahaan kecil memproduksi dan menjual pembersih tangan hand sanitizer selama pandemi. Fungsi pendapatan total perusahaan dalam ribuan rupiah diberikan oleh RQ sama dengan I pangkat 3 dikurangi 6Q kuadrat ditambah 9Q, di mana Q adalah jumlah hand sanitizer yang diproduksi dan dijual dalam ratusan unit per hari. Perusahaan beroperasi harian 0 kurang dari sama dengan Q kurang dari sama dengan 5 atau 0 hingga 500 unit. Pertanyaan yang pertama, tentukan jumlah produksi yang akan memaksimalkan pendapatan perusahaan. Pertanyaan kedua, analisislah perilaku penjualan, kapan pendapatan meningkat atau menurun, dan efisien produksi, kapan laju perubahan pendapatan mulai melambat atau meningkat. Yang ketiga, sketsakan grafik fungsi pendapatan. Eh, Penyelesaian dari soal yang pertama.
dari pertanyaan yang pertama, menentukan jumlah produksi untuk memaksimalkan pendapatan. Untuk menemukan nilai maksimum pendapatan pada interval tertutup 0,5, kita perlu mengidentifikasi semua titik kritis dan mengevaluasi fungsi pendapatan di titik-titik tersebut, di mana titik-titik kritis meliputi titik stasioner, titik singular, dan titik ujung. Akan ditunjukkan grafik fungsi dalam interval positif. Pertama, titik ujung selang atau titik ujung. Interval produksi yang diberikan adalah 0,5. Jadi, titik ujungnya adalah 0,5. Yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner terjadi ketika turunan pertama fungsi pendapatan sama dengan 0. Pertama, kita cari turunan pertama, RQ. Turunan RQ sama dengan D per DQ, Q pangkat 3 kurangi 6Q kuadrat plus 9Q. RQ sama dengan 3Q kuadrat min 12Q tambah 9. Kemudian, kita atur untuk menemukan nilai RQ. 3Q kuadrat min 12Q tambah 9 sama dengan 0. Q kuadrat kurangi 4Q tambah 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi Q min 1 dan Q min 3 sama dengan 0. Diperoleh Q-nya sama dengan 1 atau Q sama dengan 3. Karena domain produksi kita adalah 0 kurang dari sama dengan Q kurang dari sama dengan 5, maka Q sama dengan 1 dan Q sama dengan 3 berada dalam domain. Titik ujung domain juga merupakan titik kritis yaitu 0 dan 5. Yang ketiga, ada titik singular. Titik singular terjadi ketika turunan pertama tidak terdefinisi. Karena RQ turunan sama dengan 3Q kuadrat kurangi 12Q tambah 9 adalah fungsi polinomial yang selalu terdefinisi untuk semua nilai. Jadi, tidak ada titik singular dalam masalah ini. Evaluasi titik kritis. Kita perlu mengevaluasi titik kritis yang relevan dalam domain 0,5 adalah Q sama dengan 0 dan Q sama dengan 5. Kita evaluasi RQ pada titik-titik ini. Pada Q sama dengan 0 atau titik ujung, kita substitusikan R sama dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 6 dikali 0 kuadrat ditambah 9 kali 0. 0 dikurangi 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ada Q sama dengan 1 atau titik stasioner. Kita substitusikan RQ, kita substitusikan Q sama dengan 1. 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 kuadrat tambah 9 kali 1 sama dengan 1 kurangi 6 tambah 9 sama dengan 4. Pada Q sama dengan 3 atau titik stasioner, kita substitusikan Q sama dengan 3. 3 pangkat 3 dikurangi 6 kali 3 kuadrat tambah 9 kali 3. Hasilnya 27 dikurangi 54 ditambah 27 sama dengan 0. Pada Q sama dengan 5 atau titik ujung, kita substitusikan Q sama dengan 5. 5 pangkat 3 dikurangi 6 kali 5 kuadrat ditambah 9 kali 5. 125 dikurangi 150 ditambah 45 hasilnya 20. Berdasarkan evaluasi ini, pendapatan maksimum terjadi Q sama dengan 5 atau 500 unit. Atau 500 unit hand sanitizer per hari dengan pendapatan 20 juta rupiah. Dan nilai minimum pendapatannya adalah 0 rupiah pada Q sama dengan 0 atau 0 unit. Dan Q sama dengan 3 atau 3 unit. Nah, kita masuk pertanyaan kedua. Analisis perilaku penjualan dan
efisiensi produksi. Apakah perilaku penjualannya itu naik atau turun? Kita gunakan uji turunan pertama untuk mengetahui kapan pendapatan meningkat atau fungsi naik dan menurun, fungsi itu atau fungsi turun. Kita bagi domain menjadi subinterval berdasarkan titik-titik kritis dan titik-titik ujung domain, yaitu 0, 1, 3, 5. Atau bisa dituliskan pada kurung terbuka min tak terhingga, koma 0, kurung tutup, kurung tutup 0,1, kurung terbuka, koma, kurung terbuka 1,3, kurung terbuka, itu kurung tutup, kurung terbuka 3,5, kurung tutup, koma 5, koma 5 tak terhingga, 5, tak terhingga. Lalu kita uji yang pertama pada interval min tak terhingga kurang dari sama dengan Q kurang dari 0. Kita substitusikan Q sama dengan min 2 dalam fungsi tersebut. R sama dengan min 2 sama kita substitusikan Q sama dengan min 2. 3 dikali min 2 dikurangi 3 dikali min 2 dikurangi 3 hasilnya min 9 dikali min 5 sama dengan 45. Berarti tanda artinya positif atau perilaku pendapatan perusahaannya naik. Kita lakukan uji interval yang kedua. 0 kurang dari sama dengan Q kurang dari 1. Kita substitusikan Q sama dengan 0,5. 3 dikali 0,5 dikurangi 3 dikali 0,5 dikurangi 3. Hasilnya min 1,5 dikali min 2,5 dan diperoleh 3,75. Ini berarti tanda RG-nya positif atau perilaku pendapatan perusahaannya naik. Kemudian yang ketiga, kemudian yang interval yang ketiga, 1 kurang dari Q kurang dari 3, kita substitusikan sama dengan 2. 3 kali 2 kurangi 3 dikali 2,3. 3 dikali min 1 sama dengan min 2. Ini berarti tanda RG-nya negatif atau perilaku pendapatan perusahaannya turun. Selanjutnya, 3 kurang dari Q kurang dari sama dengan 5. Kita substitusikan Q-nya sama dengan 4. 3 kali 4 dikurangi 3 dikali 4 kurangi 3. 9 kali 3 sama dengan 9. Ini berarti tanda RG-nya positif atau perilaku pendapatan perusahaannya naik. Yang kelima, 5 kurangi Q kurang dari sama dengan tak terhingga, kita substitusikan Q sama dengan 6. 3 kali 6 kurangi 3 dikali 6 kurangi 3 sama dengan 15 dikali 3 sama dengan 45. Ini berarti tanda RT-nya positif atau perilaku pendapatan perusahaannya naik. Jadi fungsi pendapatan meningkat atau fungsi naik pada interval 3,5, fungsi pendapatan menurun atau fungsi turun pada interval 1,3. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pendapatan perusahaan tidak selalu meningkat secara linear, melainkan ada fase naik dan fase turun dalam rentang produksi yang diizinkan. Selanjutnya ada efisiensi produksi atau kecekungan dan titik belok. Untuk menganalisis laju perubahan pendapatan atau efisiensi, kita gunakan turunan kedua untuk menentukan kecekungan atau cekung ke atas atau cekung ke bawah. Dan titik belok di mana kecekungan itu berubah. Titik belok terjadi ketika R double aksen Q sama dengan 0. Kita masukkan, kita substitusikan 6Q, eh,
Titik belok terjadi ketika R double aksen Q sama dengan 0, 6Q kurangi 12 sama dengan 0. 6Q sama dengan 12. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Titik belok terjadi pada Q sama dengan 2 atau 200 unit. Ini adalah titik di mana berubah dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Untuk min kurang untuk min tak terhingga kurang dari sama dengan Q kurang dari 2, misalnya Q sama dengan min 1. Kita substitusikan Q-nya sama dengan min 1, 6 kali min 1 dikurangi 12, 6 kurangi 12 sama dengan min 6. Jadi R double akselnya R double aksen min 1 sama dengan min 6 kurang dari 0. Fungsi cekung ke bawah yang artinya fungsi cekung ke bawah atau titik di mana laju peningkatan pendapatan mulai melambat. Untuk 2 kurang dari Q kurang dari 4, kita ambil misalnya Q sama dengan 3. Substitusikan ke dalam R double aksen 3 sama dengan 6 kali 3 dikurangi 12. Jadi R double aksen 3 sama dengan 6 lebih dari 0. Yang berarti fungsi cekung ke atas atau titik di mana laju pendapatan meningkat. Nah, selanjutnya ada sketsa grafik fungsi pendapatan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah sketsa grafik fungsi pendapatan. Nah, grafik fungsi di sini itu merupakan sebuah kurva kubik yang cekung ke atas dari Q sama dengan 3, lalu hingga Q sama dengan 6. Dan cekung ke bawah dari Q sama dengan negatif tak terhingga hingga Q sama dengan negatif 3. Nah, grafik fungsi ini akan selalu naik dalam interval produksi yang diberikan. Lalu titik penting dari sketsa grafik ini yaitu yang pertama ada titik kritis 1,4 dan 3,0, titik ujungnya 0,0 dan 5,20, serta titik beloknya adalah 2,2. Nah, grafik fungsi RQ ini akan menunjukkan kurva yang dimulai dari titik terendah di 0,0 hingga lalu naik hingga mencapai puncak lokal atau maksimum lokal di 1,4. Lalu turun lagi di lembah lokal atau di minimum lokal pada titik 3,0 dan akhirnya naik kembali hingga mencapai titik ujung maksimum yaitu 5,20. Nah, berikut akan dijelaskan langkah-langkah menggambar grafik fungsi RQ. Di sini telah disajikan fungsinya. Lalu kita gambarkan fungsi grafik berdasarkan titik kritis, titik ujung, dan titik belok. Di sini kita menggambarkan terlebih dahulu titik kritisnya, yaitu 1,4 dan 3,0. Lalu titik ujungnya 0,0 dan 5,20. 0,0 dan 5,20. Titiknya akan di sini. Ya, selanjutnya adalah titik belok yaitu 2,2. 2,2 kan di sini. Nah, di sini kita menggunakan interval fungsi naik dan cekung ke bawah. Grafiknya itu dari bawah akan naik dan cekung ke bawah dari negatif tak terhingga hingga 0, dari negatif tak terhingga hingga negatif 2. Lalu naik lagi dan cekung ke bawah. Dan dari interval ini kita grafiknya akan turun dan cekung ke atas. Lalu dari interval 3 hingga 5, grafik fungsi itu akan naik lagi dan cekung ke atas. Hingga positif tak terhingga. Nah, jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Grafik fungsi RQ secara manual digambarkan akan menjadi seperti ini. Sedangkan melalui aplikasi
digambarkan menjadi seperti ini, di mana grafik fungsi yang pertama akan naik, lalu cekung ke bawah, naik hingga interval 0, lalu naik lagi hingga interval 2, dan cekung ke bawah, lalu grafiknya akan turun, cekung ke atas, lalu naik lagi, cekung ke atas. Sekian presentasi dari kelompok 9. Atas kesalahan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.